Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatah. Saya akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat wilayah kerja Puskesmas Brombong. Nama-nama kelompok saya, yang pertama adalah Azra Maifin Lia, yang kedua adalah saya sendiri Al-Fatah, yang ketiga adalah Ahmad Usairi. 1. Latar belakang. Artikel ini disusun berdasarkan kondisi masih terbatasnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat, baik pada tingkat rumah tangga maupun lembaga pendidikan. Penulisan menekankan bahwa perilaku kesehatan yang tidak didukung oleh pengetahuan dan kesadaran yang memadai dapat berdampak pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai pendekatan strategis dalam upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Selain itu, penulis mengaitkan permasalahan tersebut dengan berbagai kebijakan dan program pemerintah yang sejak lama mengalahkan PHBS, namun pelaksanaannya di lapangan masih belum mencapai hasil yang optimal. Wilayah kerja Puskesmas Brombong dipilih sebagai lokasi pengabdian masyarakat karena keterbatasan akses terhadap literasi informasi kesehatan, serta masih perlunya penguatan peran aktif masyarakat dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan lingkungan. 2. Tujuan penelitian. Tujuan utama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran masyarakat dan siswa sekolah dasar mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Brombong. 3. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pengabdian masyarakat dengan pendekatan edukatif dan partisipasif. Kegiatan yang dilakukan meliputi yang pertama adalah penyuluhan PHBS pada masyarakat di tingkat rumah tangga. Yang kedua adalah penyuluhan PHBS pada siswa sekolah dasar. Yang ketiga adalah praktek langsung cuci tangan yang benar pada siswa. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kerja bakti kebersihan lingkungan. Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post-test untuk menilai peningkatan pengetahuan masyarakat dan siswa mengenai PHBS. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap partisipasi dan keterlibatan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Yang keempat adalah hasil penelitian. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang bermakna pada tingkat pengetahuan dan pemahaman saran kegiatan. Pengetahuan mengenai PHBS pada rumah tangga mengalami peningkatan sebesar 37,2%. Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan, selain itu, tingkat pengetahuan siswa sekolah dasar meningkat lebih dari 40% dan seluruh siswa telah mampu mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar setelah memperoleh edukasi. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan juga mengalami peningkatan dan mendapatkan tanggapan yang positif. Temuan ini mendedikasikan bahwa penyuluhan kesehatan yang dikombinasikan dengan praktik langsung serta pemberdayaan masyarakat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku kesehatan pada kelompok sasaran jika Anda membutuhkan. 5. Pembahasan. Pada bagian pembahasan, penulis menghubungkan temuan kegiatan dengan sejumlah hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan memiliki peran strategis dalam bentuk perilaku hidup sehat. Penulis menegaskan bahwa pengenalan perilaku hidup bersih dan sehat sejak usia dini merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan penyakit menular maupun tidak menular di masa mendatang. Di samping itu, pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai faktor kunci dalam keberhasilan promosi kesehatan karena mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan perilaku. Pembahasan tersebut diperkuat dengan dukungan berbagai literatur nasional dan internasional yang relevan dengan topik PHBS, pendidikan kesehatan, serta promosi kesehatan masyarakat.
6. Kelebihan artikel. Artikel ini mengangkat topik yang relevan dengan upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan bersifat sederhana, aplikatif, serta mudah diterapkan kembali di wilayah lain dengan karakteristik serupa. Selain itu, penggunaan data pre-test dan post-test menjadi kekuatan tersendiri karena mampu menunjukkan perubahan pengetahuan setelah intervensi dilakukan. Artikel ini juga memiliki keunggulan dalam pendekatan yang komprehensif karena melibatkan tatanan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan masyarakat secara luas. 7. Keterbatasan artikel. Meskipun demikian, artikel ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Penulis tidak menguraikan secara rinci jumlah responden maupun karakteristik sampel yang terlibat dalam kegiatan. Analisis data yang disajikan masih bersifat deskriptif dan belum dilengkapi dengan uji statistik lanjutan. Selain itu, evaluasi terhadap dampak perubahan perilaku PHBS dalam jangka panjang belum dilakukan, sehingga keberlanjutan hasil kegiatan belum dapat diketahui secara menyeluruh. 8. Kesimpulan review. Secara umum, artikel ini memberikan sumbangan yang positif bagi pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat dan promosi kesehatan. Pelaksanaan penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai PHBS, baik pada masyarakat maupun siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, artikel ini layak digunakan sebagai bahan rujukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan pendidikan kesehatan. Namun demikian, masih diperlukan penelitian lanjutan dengan metode evaluasi yang lebih komprehensif guna menilai keberlanjutan perubahan perilaku PHBS dalam jangka panjang. Baik, terima kasih. Inilah hasil hasil PPT yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Al-Fatah, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.